Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Khairul Amar dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan mind map saya tentang toleransi. Yang pertama, Al-Kahfi ayat 29. Firman Allah ini menegaskan kepada semua manusia, termasuk kaum kafir dan musyrikin yang bersombong bahwa dan katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW bahwa kebenaran yakni wahyu ilahi atau Al-Quran yang turun dan aku sampaikan ini datangnya dari Tuhan yang memelihara alam semesta ini. Maka barang siapa yang menghendaki beriman tentang apa yang kusampaikan ini, maka hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Manfaat dan keuntungan dari keimanan itu akan kembali pada dirinya sendiri, bukan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Kafirun ayat 1-6. Allah menurunkan surah Al-Kafirun untuk membantah ajakan tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Pada isi Al-Kafirun ayat 1-3 merupakan pernyataan tegas bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad bukan apa yang disembah orang-orang kafir. Sedangkan pada isi ayat 4-5 Rasulullah SAW menegaskan konsistensi dalam pengabdiannya. Pada ayat 6 menunjukkan bahwa tidak ada pemaksaan dalam berkeyakinan, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik. Selanjutnya Yunus ayat 40-41. Secara khusus surat Yunus ayat 40 berbicara tentang orang-orang Makkah. Namun secara umum ia juga berlaku untuk semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman kepada Al-Qur'an dan ada yang tidak beriman. Dalam surat Yunus ayat 41, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang mendustakannya. Selanjutnya Al-Hujurat ayat 10-13. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 adalah yang pertama, dalil sama orang muslim itu adalah saudara. Yang kedua, anjuran untuk berdamai dengan orang-orang yang berselisih pendapat. Yang ketiga, dalil perintah bertakwa kepada Allah. Yang keempat, orang yang bertakwa akan mendapatkan rahmat dari Allah. Isi kandungan ayat 11 adalah yang pertama, dalil larangan mengejek orang lain. Yang kedua, dalil larangan mencela. Yang ketiga, dalil larangan memanggil seseorang dengan gelar yang tidak disenanginya. Selanjutnya, isi kandungan ayat 12. Yang pertama, dalil larangan berprasangka. Yang kedua, dalil larangan mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, dalil larangan mengunjing orang lain. Yang keempat, orang yang mengunjing atau mencari kesalahan orang lain seperti orang yang memakan daging saudara sendiri. Yang kelima, dalil perintah bertakwa. Isi kandungan ayat 13 adalah dalil Allah yang menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia berbeda-beda adalah agar saling mengenal. Yang ketiga, sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Selanjutnya, hadis tentang toleransi dan etika pergaulan. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, dari Rasulullah, beliau berkata, bukan termasuk dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayanginya yang lebih kecil, serta orang yang tidak memerintah pada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Perilaku bertoleransi dan etika pergaulan. Sebagai seorang muslim harus mempunyai prinsip Islam mengajarkan saling menghargai, menyayangi, saling bertoleransi dan menjaga keharmonisan dalam beragama. Karena di Indonesia banyak agama dengan tidak mengorbankan akidah dan keimanan yang sudah dibangun sejak kecil, mencampur adukan agama yang kita anut dengan agama lain. Namun dalam urusan muamalah atau duniawi, kita boleh saling bekerja sama, tapi dalam urusan akidah atau agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku.